Halo, perkenalkan nama saya Gregorius Bintang Konstantin Sohar dari kelas 2B5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen dalam mata kuliah Statistik. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Pengertian populasi. Secara umum, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan units analysis dan dapat berupa orang-orang, institusi, dan benda-benda. Menurut Hadari Nawawi tahun 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai T sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Berikut pengertian sampel. Sampel secara sederhana bisa diartikan sebagai sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti, sehingga dari keseluruhan objek penelitian yang disebut dengan istilah populasi, kemudian diambil beberapa saja. Objek yang diambil ini disebut sampel. Menurut Sugiono pada tahun 2008, sampel diartikan atau didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Dijelaskan pula pengambilan sampel dilakukan peneliti karena beberapa kondisi. Nah, apa sih perbedaan populasi dan sampel? Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Berikut ada beberapa bagian sampel. Yang pertama, kriteria sampel. Kriteria sampel terbagi atas dua kriteria. Yang pertama ada kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Yang kedua ada kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah suatu cara menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Yang kedua ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulannya kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Berikut ada manfaat sampling. Ada beberapa manfaat sampling, seperti kita dapat menghemat biaya penelitian, dapat menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan kita dapat memperluas ruang lingkup penelitian. Teknik sampling. Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Dan bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Berikut ada beberapa jenis sampel seperti sampel acak, sederhana, bertingkat, dan berkelompok. Yang pertama, teknik sampel acak sederhana atau simple random sampling. Simple random sampling adalah suatu sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Contohnya, jika objek penelitian adalah mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, katakanlah perguruan tinggi A, maka dibutuhkan suatu daftar nama mahasiswa dari perguruan tinggi beserta karakteristik yang dibutuhkan untuk selanjutnya dilakukan penarikan sampel. Selain nama karakteristik yang dibutuhkan, bisa berupa jenis kelamin, umur, tinggi badan, NIM, berat badan, nilai semester, alamat, dan lain sebagainya yang dapat bermanfaat untuk penelitian. Yang kedua ada teknik sampel bertingkat atau multi-stage sampling. Metode pengambilan sampel ini digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak bersifat homogen dan bersastra secara proporsional sehingga setiap strata harus terwakili dalam sampel. Berikut ada teknik sampel berkelompok atau cluster sampling. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling antara lain
untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Berikut ada cara untuk merancang pengambilan sampel. Yang pertama, tentukan populasi dan susun sampling frame. Yang kedua, tetapkan jumlah sampel yang akan diteliti menggunakan pertimbangan metodologis. Yang ketiga, tentukan K atau kelas interval. Yang keempat, kita dapat menentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval tersebut secara acak. Adapun ukuran sampel dan kesalahan baku. Yang pertama, ukuran sampel atau sample size. Ukuran sampel atau sample size yakni jumlah subjek yang dipergunakan dalam sebuah penelitian, merupakan aspek penting dari sebuah penelitian karena menentukan presisi atau ketelitian, estimasi atau taksiran tentang parameter populasi yang diteliti, dan reliabilitas atau konsistensi kesimpulan tentang hipotesis yang diuji. Contoh penyelesaian menggunakan rumus Lovin. N kecil sama dengan N besar per N besar kali D 2 plus 1. N kecil sama dengan sampel, N besar sama dengan populasi, D kecil adalah nilai presisi 95% atau SIC sama dengan 0,05. Misalnya, jumlah populasi adalah 125 dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah N sama dengan 125 per 125 dalam kurung 0,05 2 plus 1 sama dengan 95,23 yang dapat dibulatkan menjadi 95. Berikut ada kesalahan baku. Kesalahan baku mengacu pada simpangan baku dari distribusi sampel statistik, dengan kata lain dapat digunakan untuk mengukur akurasi mean sampel. Banyak penggunaan kesalahan baku yang secara implisit mengasumsikan distribusi normal. Untuk menghitung kesalahan baku, gunakan simpangan baku dengan menggunakan rumus dasar, yaitu S kali X bar sama dengan S bagi akar N. Yang terakhir ada distribusi sampling mean pusat. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik. Misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi, termasuk juga distribusi beda 2 rata-rata dan beda 2 proporsi. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi atau parameter. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Sekian penjelasan dari saya mengenai populasi dan sampel. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap, dan terima kasih sudah menonton.